Hah? Hitler mati di Indonesia? Jadi, di dalam salah satu video di dalam channel YouTube Pintar Politik TV, yaitu Misteri Adolf Hitler, apakah Hitler mati di Indonesia? Di situ jelaskan bagaimana alur cerita mengapa Hitler bisa meninggal di Indonesia dan kenapa bisa datang ke Indonesia. Jadi, menurut data resmi dari Jerman itu sendiri, Adolf Hitler itu mati di Jerman, di Berlin pada saat Jerman dikepung oleh sekutu. Nah, Adolf Hitler itu sendiri mati di dalam bunkernya sendiri dengan cara bunuh diri. Namun, pada tahun 1950-an dan 1960-an, ada berita yang menyatakan bahwa Adolf Hitler itu lari ke Indonesia. Dia mengganti nama menjadi Dr. Posch. Nah, anehnya, dia ini seorang dokter, tapi dia tidak mengetahui secara luas dan lebih dalam mengenai dunia kedokteran. Namun, identitas beliau seperti dokumen imigrasi itu semua mengarah ke Jerman, mengarah ke identitas aslinya. Nah, Dr. Posch itu sendiri meninggal pada tahun 1970 di rumah sakit Karangmenjangan dan dimakamkan di Surabaya. Nah, jadi di Surabaya itu terdapat makam Dr. Posch yang kuburan itu ditulis juga nama Dr. Posch. Kisah kematian Adolf Hitler ini memiliki banyak versi di seluruh dunia. Ada yang menyatakan bahwa Hitler mati di Argentina, ada yang menyatakan bahwa Hitler itu dibuang ke sungai. Namun, untuk mengetahui kebenarannya, diperlukan penelitian lebih lanjut dan ilmu bantu seperti forensik. Nah, kali ini kita akan membedah satu persatu teori-teori kematian Adolf Hitler agar kita bisa mengetahui kebenarannya itu sendiri atau hanya sekedar konspirasi. Nah, teori pertama adalah teori umum yang dikembangkan oleh pemerintah Jerman sendiri, yaitu bunuh diri. Nah, pada tanggal 16 Januari 1945, ketika pasukan Uni Soviet mengepung Berlin, Hitler bersembunyi di bunker markas besarnya. Bunker tersebut berada sekitar 16 meter di bawah gedung Kanselir Reich, kantor resmi Hitler. Dari persembunyiannya itulah, Hitler memberi instruksi kepada bawahannya selama beberapa bulan. Dalam keadaan terhimpit, Hitler juga sempat menikahi kekasihnya, Eva Braun. Nah, dan dia juga menulis surat wasiat pada tanggal 29 April 1945. Dalam surat wasiatnya, Hitler mengangkat Laksamana Karl Donitz sebagai kepala negara dan Goebbels sebagai kanselir. Seperti yang kita ketahui, Goebbels ini adalah menteri propaganda Hitler. Dia sering memberikan berita-berita bohong terhadap halayak umum. Setelah bertemu dengan beberapa bawahannya, Hitler dan Eva Braun, yaitu istrinya, bunuh diri dengan menelan kapsul cyanida. Hitler juga meracuni anjingnya dan menembak kepalanya sendiri dengan pistol dinasnya. Sesuai permintaan terakhirnya, jenazah Hitler dan Braun segera dikremasi di Taman Kanselir Reich saat pasukan Soviet mulai mendekati gedung. Pasukan Soviet kemudian mengemas dan memindahkan Abu Hitler untuk mencegah para pengikutnya membuat tugu peringatan di tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, teori ini diragukan kebenarannya oleh para ahli. Mengapa demikian? Karena pada akhir Perang Dunia Kedua, kondisi Adolf Hitler itu sangat memprihatinkan karena Adolf Hitler mengidap penyakit Parkinson. Nah, menurut para ahli itu tidaklah mungkin orang yang mengidap penyakit Parkinson mampu menembakkan pistol ke diri sendiri atau kepalanya, karena seperti kita ketahui, penyakit Parkinson itu agak gemetar tangannya dan sulit untuk berkonsentrasi. Seperti yang saya sampaikan di awal video, ada yang menyatakan bahwa Adolf Hitler kabur ke Indonesia dan meninggal di Indonesia. Salah satu bukti yang dikarang dan dipercaya sebagai kejadian sebenarnya dari kematian Hitler adalah keberadaan nisan Dr. G.E. Posch, yaitu dokter tua asal Jerman yang bertugas di kapal rumah sakit Hope di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Posch meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1970 pada pukul 19.30 di Rumah Sakit Karangmenjangan akibat serangan jantung. Ia dikubur 1 hari kemudian di makam Ngagel Rejo. Asumsi ini diperkuat oleh penemuan kapal
U-boat milik Nazi yang lazim digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, selain itu, dengan ditemukannya bukti peninggalan tentara Jerman SS di Indonesia, ini menjadi bukti mendukung bahwasanya Adolf Hitler dan pasukan Jerman itu pernah ada di Indonesia. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari berbagai media, baik media sosial dan sebagainya, bahwa kematian Adolf Hitler di Indonesia adalah sebuah konspirasi, hoax dan disinformasi yang disebarkan secara sengaja dengan membuat klaim bahwa Hitler sebenarnya tidak mati dibunuh oleh pasukan sekutu pada Perang Dunia Kedua, namun entah dengan alasan apa berhasil kabur ke Indonesia dan akhirnya mati oleh sebab alami ketimbang dibunuh. Nah, kita bisa mengaitkan teori kematian Adolf Hitler di Indonesia ini dengan fakta-fakta yang saya sampaikan pada sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah kondisi Adolf Hitler pada akhir Perang Dunia itu sangat mengesankan. Beliau menghidap penyakit Parkinson, dan menurut saya sangat mustahil seorang yang mengidap Parkinson secara bebas pergi kemana-mana dan pergi ke luar pulaunya dan berjarak berkilo-kilometer. Selain itu juga, tidaklah mungkin seorang yang mengidap Parkinson itu mampu merubah identitas dirinya dan membuat kehidupannya seperti baru. Seperti yang ada teori kematian itu di Indonesia, bahwa Dr. Ports itu menjadi dokter. Nah, dapat kita simpulkan bahwa seorang dokter itu sering pergi kemana-mana dan haruslah sehat. Sedangkan menurut data resmi yang disampaikan oleh media Jerman bahwa Adolf Hitler itu mengidap penyakit Parkinson. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa teori kematian Adolf Hitler di Indonesia itu adalah hoax dan berita bohong.